Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran KPTS, Kamera, Pencahayaan, dan Tata Suara. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang tata kamera, pencahayaan, dan tata suara di kelas 11. Untuk materi ini kita akan membahas tentang operator kamera, sinematografi, bahasa visual, dan komunikasi. Oke, dimulai dari materi yang pertama tentang operator kamera. Seorang operator kamera wajib memiliki pengetahuan dasar videografi atau sinematografi. Nanti akan saya jelaskan lagi apa yang harus apa yang dimaksud dengan pengetahuan videografi dasar dan sinematografi. Kemudian yang kedua bertugas sesuai arahan sutradara. Jadi seorang operator kamera itu bekerjanya sesuai dengan arahan atau instruksi dari sang sutradara. Kemudian yang ketiga, seorang operator kamera mampu menerjemahkan naskah ke dalam bentuk visual. Nah, ini juga wajib ya seorang operator kamera ketika dia diberikan naskah, nah dia wajib bisa menginterpretasikan sebuah naskah yang berupa tulisan dalam bentuk audiovisual. Kemudian, poin berikutnya, seorang operator kamera memberikan pilihan gambar kepada sutradara. Nah, di sini maksudnya ketika tadi sudah bekerja sesuai dengan arahan sutradara, seorang operator kamera itu harus memberikan pilihan. Jadi misal sutradara memberikan instruksi, tolong ambilkan gambar untuk ngisi kegiatan atau suasana establish pagi hari misal. Nah, operator kamera harus bisa memberikan pilihan gambar. Misal untuk memvisualkan kegiatan atau establish pagi hari itu harus menggunakan gambar apa. Misal menggunakan gambar matahari terbit dengan menggunakan time lapse, atau mungkin gambar close up tetes embun di daun-daun, atau mungkin juga bisa gambar kegiatan anak-anak berangkat sekolah. Kalau sekarang mungkin udah nggak relate ya karena mungkin sekolah sudah online. Terus kemudian bisa juga suasana pagi hari, misal suasana jalanan yang mulai macet. Nah, itu mungkin kalau untuk suasana di Jakarta. Nah, itu kan beberapa gambar pilihan untuk menceritakan atau memberikan pilihan kepada sutradara ketika sutradara tadi minta tolong divisualkan establish suasana pagi hari. Nah, kemudian yang kelima, operator kamera bertanggung jawab penuh atas gambar yang ditampilkan. Jadi selain tadi dia bekerja sesuai dengan arahan sutradara, kemudian dia bisa memberikan pilihan kepada sutradara, nah dia juga bertanggung jawab penuh karena setiap gambar yang ditampilkan atau diberikan kepada sutradara itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Misal, kenapa ambil gambarnya untuk pagi hari pakai suasana jalanan macet misalnya? Karena ini menceritakan ceritanya di perkotaan, lingkungan perkotaan atau mungkin di pusat kota di Jakarta misal. Nah, itu harus ada pertanggungjawaban untuk gambar-gambar yang diberikan oleh operator kamera. Oke, kita masuk ke materi sinematografi. Sinematografi terdiri dari dua suku kata, sinema dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani. Sinema artinya gerakan, dan grapoa artinya menulis. Jadi bisa diartikan sinematografi itu kegiatan menulis dengan menggunakan gambar yang bergerak. Ini secara harafiahnya ya, cuman banyak deskripsi lain. Nanti kalian bisa cari materi lain tentang pengertian sinematografi. Oke, lanjut ke bahasa. Bahasa verbal terdiri dari bunyi dan kata-kata yang ditangkap oleh telinga yang atau sering kita sebut dengan auditif. Sedangkan bahasa televisi atau film berupa gambar yang ditangkap oleh mata atau sering kita sebut dengan visual. Kemudian istilah shot, scene,
dan sequence atau babak. Jadi kalau shot itu kalau diibaratkan di bahasa itu adalah kalimat dalam sebuah televisi. Satu shot itu bisa menceritakan satu kalimat. Kemudian scene adalah alinea dalam bahasa televisi. Misal mungkin scene itu bisa satu kegiatan utuh atau mungkin satu babak, atau mungkin satu kegiatan di satu ruangan, itu juga bisa satu scene. Kemudian sequence atau babak adalah bab dalam bahasa televisi. Jadi misal bab awalnya untuk perkenalan dulu, sequence untuk perkenalan, kemudian babak berikutnya mungkin mulai muncul permasalahan sehingga ceritanya bisa berjalan seperti itu. Kemudian ini ada perbedaannya antara bahasa audiovisual dengan bahasa tulisan. Yang pertama, untuk bahasa audiovisual berupa bunyi dan gambar, sedangkan bahasa tulisan berupa alfabet atau simbol. Kemudian untuk bahasa audiovisual berkenaan dengan mata dan telinga, sedangkan untuk bahasa tulisan hanya berkenaan dengan mata, dia tidak bisa didengar, hanya bisa dilihat. Kemudian bahasa audiovisual merangsang otak kanan dan fungsi afeksi atau perasaan, sedangkan dalam bahasa tulisan merangsang otak kiri, fungsi kognitif, data, dan logika. Jadi ketika kamu membaca sebuah tulisan, itu logika kamu yang berjalan, kamu akan diajak untuk berpikir logis. Sedangkan ketika kamu menikmati sebuah bahasa audiovisual, di situ otak kanan kalian yang akan dirangsang. Jadi akan menimbulkan afeksi atau perasaan. Jadi kamu bisa menimbulkan rasa empati pada sebuah karya audiovisual, bisa merasakan sedih, nah seperti itu. Kemudian bahasa audiovisual menciptakan komunitas dan mentiadakan kelas sosial, sedangkan dalam bahasa tulisan menciptakan individualisme dan lapisan kelas. Jadi kalau di dalam bahasa tulisan itu kan pasti akan diklasifikasikan, misal ini untuk orang-orang yang stratanya mungkin menengah kelas ke bawah, atau mungkin untuk high class, itu bisa dikategorikan dalam bahasa tulisan karena secara bahasa yang disampaikan juga akan berbeda. Tapi untuk bahasa audiovisual dia hanya menciptakan komunitas. Kalau tadi dia individualis, kalau yang ini komunitas. Kalau bahasa audiovisual itu komunitas, jadi yang sama-sama senang film horor akan berkumpul, kemudian senang sama-sama drama Korea dia akan sama-sama berkumpul, dan meniadakan kelas sosial. Jadi kelas sosial kalau di dalam audiovisual nggak ada, tapi kalau untuk di tulisan itu diklasifikasikan ya. Kemudian yang berikutnya, bahasa audiovisual menciptakan kesan-kesan umum, sedangkan dalam bahasa tulisan menciptakan detail yang bersifat inovatif atau cara pandang baru. Jadi misal kamu ketika melihat karya audiovisual, itu kesan-kesannya pasti umum, pasti ya merasa pernah mengalami, mungkin seperti perasaan sedih, senang, ragu-ragu, tegang. Nah itu kesan-kesan yang umum ya. Sedangkan dalam bahasa tulisan dia akan menciptakan sebuah detail-detail yang baru. Kamu akan dibukakan pandangan dengan bahasa tulisan karena di situ kamu logikanya bermain. Kemudian kalian akan menginterpretasikan sendiri kira-kira maksud dari tulisan itu apa. Oke, itu perbedaan antara bahasa audiovisual dan bahasa tulisan. Kemudian lanjut di materi tentang komunikasi. Seorang pembuat program berharap penonton atau audionya mendapatkan pemahaman yang sama. Berarti terjadi proses komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu dikatakan baik atau berhasil ketika seorang program itu memberikan pemahaman yang sama terhadap penontonnya. Jadi apa yang ditangkap penonton itu sama persis seperti
apa yang akan diutarakan atau diberikan oleh penggagas filmnya. Kemudian dalam sinematografi, penyampaian ide, gagasan, informasi, dan tema dengan menggunakan gambar jauh lebih sulit dibandingkan dengan tulisan. Karena ketika kita belajar sinematografi, semua pesan itu akan kita sampaikan melalui bahasa audiovisual, baik itu berupa gambar maupun berupa audio. Nah, kadang-kadang untuk mengkomunikasikan pesan dengan bahasa audiovisual itu jauh lebih sulit daripada dengan bahasa tulisan, karena untuk tulisan kan semua sudah jelas, kita sudah bisa baca, kita mengerti artinya apa. Tapi kalau kita menggunakan bahasa audiovisual, kadang-kadang menangkapnya atau penonton melihat gambar atau mendengarkan suaranya yang dirasakan juga berbeda-beda. Nah, di sini tingkat kesulitan dalam belajar sinematografi, cara menyampaikan komunikasi harus sama seperti apa yang penonton rasakan. Di situ baru terjadi komunikasi. Oke, ini kita lanjut ke contoh ya. Di sini aja contoh satu naskah. Saya bacakan. Suatu pagi, dikala matahari masih bermalas-malasan bangkit, Banu yang sedang tidur dengan lelapnya tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena terkejut oleh suara keras yang terdengar dari samping kamarnya. Ini yang saya bacakan, yang kalian baca ini berupa bahasa tulisan yang bisa dipahami. Tapi ketika tulisan ini harus kalian jadikan sebuah karya audiovisual dengan teknik sinematografi, akan muncul beberapa pertanyaan atau di sini kalian akan diuji bagaimana kalian bisa memvisualkan naskah ini. Oke, kita lanjut langsung ke tugas mungkin. Oke, kita ke kuis dulu. Nah, silahkan dikerjakan kuisnya. Untuk naskah yang tadi, kira-kira ada 4 pertanyaan yang bisa kamu jawab di sini. Yang pertama, kira-kira bagaimana cara memvisualkan kalimat tersebut? Menurut kamu untuk memvisualkan kalimat naskah tersebut harus seperti apa? Kemudian yang nomor 2, ada berapa gambar yang diperlukan untuk memvisualkan adegan tersebut? Misalnya ada gambar apa dulu, kemudian harus ada gambar apa, terus mungkin ada penambahan detail di gambar apa gitu. Nah, kira-kira ada berapa gambar yang diperlukan untuk memvisualkan adegan tersebut? Pertanyaan berikutnya, di manakah tempat lokasi yang digunakan untuk pengambilan gambar menurut kalian? Kira-kira dengan naskah seperti itu, yang paling relevan atau paling kira-kira logis untuk digunakan sebagai setting itu diproduksi di lokasi apa? Kemudian, persiapan teknis apa saja yang diperlukan dalam pengambilan gambar? Nah, kira-kira dengan kamu mengimajinasikan naskah tadi, kamu memerlukan peralatan teknis apa nih? Misal, saya harus pakai 2 kamera untuk ini, atau mungkin saya butuh kamera saja, atau mungkin harus ada lighting. Nah, itu kira-kira persiapan teknis apa yang diperlukan dalam pengambilan gambar. Oke, silahkan kalian ceritakan atau kalian jawab kuisnya. Nanti kita sambung di grup ya. Jadi silahkan nanti kalian kerjakan. Terus nanti setelah dikerjakan di buku aja, kalian tulis, kemudian kirimkan ke grup sebagai tugas hari ini. Oke, untuk materi KPTS hari ini cukup sekian. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.